Bagaimanapun, Penatua Liu memiliki janggut dan terlihat setia serta jujur, jadi kata-katanya sangat dapat dipercaya. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zhong Qing merasa sedikit malu. Mereka dulu sangat membenci para penggarap iblis sehingga semua orang berteriak untuk mengalahkan mereka. Tapi melihat ke belakang, tampaknya para pembudidaya iblis tidak menyakiti mereka. Kebencian semacam ini seharusnya diturunkan sejak perang antara dewa dan iblis. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah ribuan tahun, dan pembudidaya iblis belum tentu orang jahat. Bos Liu, apakah Anda sudah tinggal di kapal selama ini? Zhong Qing bertanya dengan tidak percaya. Itu tidak benar. Ada pulau kecil yang jaraknya ratusan mil dari sini. Kita semua tinggal di pulau kecil itu. Jika tidak terjadi apa-apa, kami akan pergi ke laut untuk menangkap monster. Kali ini ada badai di lautan badai. Kami di sini untuk mengambil harta karun. Kata Penatua Liu, memang ada pulau kecil di dekat sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membawa kami ke pulau itu untuk beristirahat sementara. Kami masih memiliki banyak rekan Tao yang hanya bisa melayang di udara tanpa tempat tinggal. Chen Wenliang bertanya dengan cepat. Saat ini, Chen Wenliang sudah mempercayai Penatua Liu ini. Tentu saja, saya akan memerintahkan seseorang untuk mengemudikan perahu roh. Namun, pulau ini kekurangan perbekalan, jadi Anda tidak bisa tinggal lama. Jika waktunya tiba, saya akan mengirimkan Anda perahu roh dan membiarkan Anda pergi. Penatua Liu terus menggunakan metode yang sulit didapat. Tentu saja, kita tidak akan tinggal lama. Chen Wenliang mengangguk dengan cepat. Perahu roh dengan cepat bergerak menuju apoteker. Ketika semua orang naik ke perahu roh, mereka menghela nafas lega. Kamu bisa beristirahat di perahu roh untuk sementara waktu sementara kami menyelamatkan beberapa mayat monster dan kemudian membawamu ke pulau. Kata Penatua Liu kepada Chen Wenliang. Bos Liu, tidak apa-apa, selama kita punya tempat untuk istirahat. Kata Chen Wenliang, saat kamu mendekati perairan badai, perahu roh akan berguncang sangat keras, jadi sebaiknya kamu tetap berada di perahu roh dan jangan keluar dan berjalan sesuka hati. Kata Penatua Liu, dimengerti? Kita baru saja melewati lautan badai, dan kita tahu betapa dahsyatnya badai itu. Chen Wenliang mengangguk. Banyak apoteker yang semuanya memasuki kabin perahu roh. Perahu roh ini besar sekali, jadi kalau jumlahnya puluhan tidak akan terkesan ramai. Orang-orang seperti Chen Wenliang dan Qing Qing semuanya diberi kamar tidur terpisah. Pada saat ini, di dek perahu roh, pemuda berkemeja hijau bertanya kepada Penatua Liu dengan bingung, Penatua Liu, karena semua orang ada di dalamnya, mengapa kita tidak kembali dan pergi ke wilayah lautan badai? Bangkai monster macam apa yang kamu selamatkan? Apa yang kamu tahu? Aku baru saja mengatakan bahwa kita di sini untuk menyelamatkan mayat monster dan mendapatkan sumber daya. Jika kita berbalik dan kembali segera setelah orang-orang ini naik ke kapal, kita pasti akan menimbulkan kecurigaan dan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jadi, semakin sedikit kita memperhatikan orang-orang ini akan semakin merasa nyaman. Itu sebabnya saya katakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di pulau untuk waktu yang lama. Anda harus belajar dari hal ini. Ini sulit didapat, kata Penatua Liu dengan wajah bangga. Tinggi, sangat tinggi. Pemuda itu mengacungkan jempol. Saat kita mendekati wilayah lautan badai,
Anda dapat mengajak orang untuk secara simbolis menyelamatkan beberapa mayat monster. Jangan terlalu dekat dengan badai. Jika Anda tersedot ke dalamnya, semuanya akan berakhir. Perintah Penatua Liu. Mengerti. Pemuda itu mengangguk. Segera perahu roh mendekati lautan badai, tetapi tidak terlalu dekat. Kemudian pemuda itu membawa beberapa murid sekte Tianzan Dharma dan mendekati badai. Di sekitar badai, ada banyak mayat monster yang mengapung di laut. Meski jumlahnya tidak sebanyak di tengah badai, mayat monster ini cukup untuk diselamatkan untuk sementara. Melihat dia berada di dekat badai lagi, Chen Ping ingin mencari harta karun. Bagaimanapun, dia memiliki mutiara pengikat angin, jadi badai tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping hendak keluar dari kabin, dia tiba-tiba dihentikan oleh dua biksu di depan pintu. "Kamu tidak bisa keluar, perahu roh sekarang berada di perairan badai. Tetaplah di kabin demi keselamatan." Salah satu biksu berkata, "Rekan Tao, saya baru saja keluar untuk mencari udara segar, dan perahu roh kita baru saja dihancurkan oleh badai. Saya ingin melihat seperti apa badai yang begitu dahsyat itu." Chen Ping berkata dengan marah, "Tidak, kamu harus tetap di kabin." Kedua biksu itu begitu keras kepala sehingga mereka menolak melepaskan Chen Ping. "Rekan Daois Chen, karena kamu tidak diperbolehkan keluar, maka jangan keluar. Ini juga untuk alasan keamanan." Chen Wenliang berkata pada Chen Ping. "Oke." Chen Ping mengangguk, berbalik dan kembali. Namun, Chen Ping selalu merasa ada yang tidak beres saat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah menemukan tempat untuk duduk, Chen Ping menyebarkan kesadarannya. Seluruh perahu roh diselimuti oleh kesadaran spiritual Chen Ping ini jauh lebih maju daripada milik Chen Ping dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa formasi yang dipasang di perahu roh, dan satu kabin khususnya sebenarnya terbungkus dalam formasi. Sepertinya ini adalah ruang konferensi, dan saya tidak ingin orang lain mendengar atau melihat apa yang dibicarakan di dalamnya. Sepertinya ada ahli formasi di antara orang-orang ini. Pembentukan perahu roh ini diatur dengan baik. Chen Ping berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian kesadarannya akan berkembang. Pada saat ini, pemuda yang memimpin orang-orang untuk menyelamatkan mayat monster-monster itu mencubit hidungnya dengan Jerman, mengubah tangannya dan berkata, "Oke, selamatkan saja dua mayat monster-monster itu. Itu hanya pertunjukan. Aku membawa terlalu banyak dan semuanya berbau busuk." Murid lain dari Sekte Heaven Zanqing menyelamatkan kedua monster itu dan kemudian kembali untuk membayar iuran mereka. Namun, semua ini disadari oleh kesadaran Chen Ping, melihat mayat monster di laut, orang-orang ini hanya menyelamatkan beberapa dan pergi. Kesadarannya yang menarik, Chen Ping melambai ke Chen Wenliang dan Zongqing. "Rekan Daois Chen, ada apa?" Chen Wenliang bertanya. "Presiden Chen, Zhong Yaozun, ayo pergi ke kamar dan bicara." Chen Ping memimpin mereka berdua ke sebuah ruangan, dan kemudian membentuk formasi perisai untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak akan terdengar. "Ada apa? Misterius. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Chen Wenliang bertanya. "Ya, menurutku orang-orang di perahu roh ini bukanlah orang-orang sederhana. Mereka sepertinya tidak berada di sini untuk menyelamatkan mayat monster. Mereka sepertinya ada di sini untuk kita," kata Chen Ping. "Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu bahwa kita terjebak di sini?" Zongqing bertanya dengan bingung.
Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Lagi pula, perahu roh ini telah membentuk banyak formasi. Formasi ini rumit dan indah. Jelas dibuat oleh ahli formasi, kata Chen Ping.